selingkuh ya senari Allah terus jadi halal. Ora iso, tetap haram. Gitu. Jadi itu tadi misalnya satu keluarga bagi rata misalnya dibagi rata, ya udah. Kalau memang itu dibagi seperti itu ya haram nggak dapat. Jadi tetap haram itu dosa. Meskipun ya wis ra apa aku ya sinau aku lanang kowe bagian sakit itu. Meskipun memang kowe terkait kaitane ngono ora ngono kuwi. War rido war anyel ya tetap haram ngono. Paham ini nggih? Wis ngono wae. Begitu pula riba juga sama. Aku pernah ditanya nih, Pak, mau ning bangun kayak utang meskipun bayarnya nanggung riba nanggung bunga, itu kan ya wong senang terbang ya senang. Meskipun sama-sama senang ya tetap haram. Paham ini? Jadi yang perlu kita perhatikan adalah mana halal, mana haram, mana boleh, mana tidak boleh. Jadi itu aja. Wes ranggapkan kowe harus senang atau ora senang sesuai dengan syariat urusanmu. Bahkan syariat yang memenuhi nanti hukum di akhirat yang memenuhi. Itu nih. Terus terakhir. Ini tentang warisan sudah selesai. Kira-kira balik bahas apa nih? Atau barangkali satu pertemuan lagi mau bahas warisan lagi, mau pertanyaan lagi, mau boleh. Kira-kira setelah bahas warisan bahas apa? Permintaan jamaah atau di monggo Pak Tamrin. Ya mungkin Ustadz memberi gambaran nih ini jadi kami bisa milih ini ya duluan gitu kan. Oh gini, untuk pertemuan mendatang itu nanti anak yatim yang dapat warisan, gitu ya. Untuk pertemuan mendatang kalau saya sampaikan itu anak yatim yang dapat warisan. Maksudnya anak kecil misalnya, tapi dapat warisan oke, menurut piye lagi? Itu ya, insya Allah pertemuan datang itu insya Allah kalau mau diingatkan. Terus mungkin barangkali di pertemuan datang kira-kira apa butuhin jamaah atau mungkin barangkali ada usul monggo Bu. Assalamualaikum. Bapak. Ini saya sendiri Ustaz. Saya kan di pasar jualan. Terus saya itu dimodalin sama yang punya beras. Saya kan jualan beras. Saya dimodalin, terus orangnya bilang gini, ini tak modalin tapi bayarnya 1 bulan. Tapi harganya tetap Ustaz. Terus nanti setelah 1 bulan lunasi, terus diutangi lagi itu riba enggak Ustaz? Enggak. Terima kasih Ustaz. Asalkan gini, syaratnya gini. Bulan ini harga beras 12 misalnya. Bulan besok ya bayarnya 12 kalau dulu. Meskipun bulan besok kan harganya 13. Jadi harus sama seperti utang di awal. Utang itu piro dibayar. Paham ini? Masalahnya saya ini jualan itu maaf Ustaz, modalnya itu mulut, jadi saya itu dipercaya sama orang, terus Bu tolong ini dijualin, caranya gimana? Ya udah pokoknya lakunya berapa, nanti kamu bayarnya segini, seumpama hari ini harganya 10.000, besok nyatanya juga 10.000, ya itu kamu terus itu belum sampai 1 bulan kan sudah laku. Terus saya telepon, Pak ini belanja sudah laku, uangnya kalau diambil ya. Enggak usah, jadinya 1 bulan ya, nanti 1 bulan gitu. Itu belanja itu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Nah ini yang minat itu muslim ya? Yang utangin? Iya. Semuanya muslim alhamdulillah. Itu mau muslim mau nggak muslim nggak apa-apa. Mau muslim nggak apa-apa. Kita interaksi dengan orang yang bukan muslim pun boleh.
selagi tidak ada riba di situ. Jadi yang saya garis bawahi tidak ada kelebihan karena ada tempo waktu. Jadi kelebihan ada tempo waktu, misalnya tadi hari ini, bulan ini tanggal 1 misalnya, itu harga 10.000. Bulan besok munggah bisa 11 misalnya. Ya ketika bayar sebulan tadi ya utangnya kode utang yang ini mau. Boleh seperti itu. Tapi kalau baru bayarnya bulan depan tapi dengan harga bulan depan ora iso, itu riba namanya. Nah, boleh pas redut kan mungkin ngomongnya dari duke regone toh. Nah, itu masalahnya di situ. Boleh halal, betul nggih? Nggih, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barangkali yang lain di sini tadi masalahnya apa? Setelah tadi warisan anak kecil dapat warisan, barangkali nanti ada materi yang butuh disampaikan di sini. Belum ada gambaran, Pak. Belum ada gambaran. Setelah besok aja. Iya. Pas untuk anak yatim kita langsung nyatakan untuk jalannya. Coba berarti disiapkan ya. Kira-kira saya harus menyampaikan apa ya? Jelas kebutuhannya apa? Atau barangkali al-kabair, dosa-dosa besar misalnya. Atau apa? Atau kita terlihat berlikin oleh belum haram oleh arba'in. Ya, Pak, iya, Pak. Belum tahu. Dosa besar. Monggo Bu, monggo pripun? Rasane. Pripun Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh ceritanya Ustaz? Nggih. Bagaimana kalau di bank syariah itu, misalnya kita butuh sepeda motor gitu. Sepeda motor itu dibeli dari dealer mungkin 10 juta. Bank syariahnya menjual ke nasabahnya 15 juta dan itu berapa kali itu boleh nggak? Jadi kalau memang faktanya seperti itu boleh, tapi faktanya di lapangan tidak seperti itu. Jadi kalau nanti dipelajari di perbankan syariah pas kuliah, kuwi kudune ngono kuwi mau. Jadi sing tuku bange baru kuwi diregani. Misalnya 10 asli ini harganya 10 juta misalnya ya. Dituku bange sing teko ning nggon dealer, dituku digawa sik baru kuwi ngomong ning nggon customer. Iki tak dol 12 juta tak cicil 12 tahun ya. 12 bulan misalnya. 12 bulan. Gitu boleh. Nek ngono kuwi ning nggon bank syariah ning nggon kuliah pas perkuliahan ngono kuwi itu halal boleh. Tapi faktanya orang ngono. Ya faktanya betul Pak. Enggak mungkin. Iya ya, itu pernah nanya teman yang kerja di bank syariah. Saya tanya, bagi hasilnya bagaimana? Kalau nasabah misalnya sekarang datang bulan pertama itu akan bagi hasil beneran. Dan kedua bagaimana? Perkiraan kemana di Kodevo sama dengan bank konvensional? Iya, makanya saya udah bilang sering kali bilang berkali-kali. Orang bening ini bening diri menyampaikan. Bank syariah pun juga riba, podo. Ora percaya makon mengaku bojoku mantan pegawai bank syariah. Bojo saya, istri saya itu mantan pegawai bank syariah mandiri. Jadi sebelum jadi BSI itu istri saya kerja di bank. Tapi kodarullah, jadi gini loh. Saya nikah dia masih kerja di bank syariah mandiri BSM Satuan. Setelah nikah saya sampai 4 tahun rajana. Setelah dia 2 tahun masih kerja di sana, saya suruh keluar dia. Mungkin kamu kelelahan ya, mungkin selain itu ya makan haram ini. Keluar. Setelah itu istirahat setengah tahun dia kerja ya dulu ngisi dia. Berarti kerjanya ini contohnya berjodoh kerjanya santai, alhamdulillah isi dana.
Ya, setelah itu saya sebelum istri saya keluar aku ya wis metu wae lho anak kerja yang kurang mau. Sebelum itu masa 2 tahun ini saya pun juga ngajak dia ngaji, ajak ngaji. Berarti yang nanti banyak hal. Yo iya nek istri saya dengerin dari ustaz lain kan di rumah kene sing ngomong aku anak percaya. Ora bakal. Aku ngerti. Lah iya, jadi apa ngaji nabi mau yo tarik. Lah ustaz mau mesti ngomongin ngene. Apa dok? Lah iya. Aku yo asline ustaz erot ustaz. Rada mampu. Tapi nek aku ngomong langsung ora ke di rumah kene. Biasanya ngono ya. Izin satu kita. Ya. Kalau misalnya nabung di bank tidak mendapatkan bunga dan tidak kena pajaknya kecuali kita nabung di ATM bank lain itu bagaimana? Gini, Enggak boleh. saran saya jangan nabung di bank. Oh, bank syariah kakek, sing bank nggak kurang nggak lebih misalnya, nggak dipotong admin, nggak dikasih riba, itu bank syariah kan loh, ada seperti itu. Bank syariah itu BSI kan seperti itu atau BSM dulu juga seperti itu, atau bank syariah yang lain kan seperti itu. Saran saya ojo ke tuku ning bank. Kenapa? Karena duitmu kuwi mau digo muter ning bank. Duitnya digobak, utangnya supaya mau minimal loh. Berarti kita ikut andil di situ. Lah terus duit itu tak kayaknya di tabung di rumah. Duit ya oke pak banget dong aja duit. Wujudkan misalnya antam, emas misalnya. Berikan emas antam, batangan itu 5 gram itu sekarang udah 6 juta loh. 10 gram ya 12 lebih pasti. Jadi gitu caranya. Dijual rugi kan? Gak mungkin rugi, wallahi. Kalau duit, jenengan nyimpan duit itu ada inflasi. Rugi. Kalau nyimpan duit itu ada inflasi, kalau jenengan nyimpan emas itu jelas bati. Saya mengalami sendiri. Saya 2016 nikah. Setelah itu saya karena belum anak, duit itu ya tak kumpulin, tak tukokin emas. Itu saya pernah beli emas 1 gramnya itu masih kira-kira 700-an, 600, 700 1 gramnya. 2016 itu masih 600, 2017 ya mungkin 700. Setelah itu saya 2022 saya jual dengan harga 900 per gramnya. Itu sudah tutup, nggak ada inflasi. Kalau duit inflasi, nanti dicek harga emas tahun sekian pasti lebih rendah. Itu nanti sesekali barangkali di media sosial dengan di internet, ya media sosial gabung nanti di yang orang senang koleksi seperti itu pasti akan belajar banyak gitu. Maka kalau emas ya mungkin rugi. Cukup Dok. Lagi tadi ada yang lain. Ini satu lagi pertanyaan. boleh. Kan saya jualan itu kadang kan uangnya nggak langsung tunai, Ya, transfer ke bank. ya. Saya itu tapi saya nabung di bank saya nggak senang besar. Terus di bank itu cuma buat nyewa transferan itu gimana? Bagus. Saya juga punya ATM kok. Karena saya nggak sering nabung. Jadi gini. Di bank itu cuma buat nyewa transferan. Ya, jadi gini, bukan berarti terus saya mau meninggalkan bank sama sekali ya, tidak. Saya pun juga punya ATM. ATM Bank Syariah Mandiri saya punya sebelumnya itu sebelumnya Bank Syariah Mandiri dan satunya sebelumnya Bank BRI Syariah. Terus apa namanya? Karena dulu memang itu gaji saya lewatnya situ. Ketika saya masih di swasta, maksudnya di situ. Ya, yang sekarang masih ada kan udah setelah itu transfer di BSI tinggal satu jadi BSI 1 ton. Nah sampai sekarang masih ada itu, masih saya pakai. Tapi uangnya biasanya ya dikit aja dia, nggak banyak.
Jadi untuk beruang transfer, bagi tak jiko, bagi tak duopo, ada seperti itu aja. Dan satu bank data karena saya harus masuknya di dinas pendidikan. Nah, itu kan mesti kudu bank data gitu kan. Ya udah bank data wis entek iki bergajian wis entek. Itu nih jago kabeh ora tak tapi. Oh ini hukum bank iki wis bisa nek. Jadi seperti itu. Langsung saya ambil habis selesai. Jadi saya nggak nabung di situ. Kalaupun saya harus nabung itu pasti saya nabungnya wujudnya emas. Wujudnya duit sampai iso minimal beli 5 gram dulu lah. 5 gram itu jelas untung. Saya dulu pernah beli emas 5 gram. Begini, saya di tahun 2023 saya beli emas. Saya jual emas 20 gram itu 18 juta. 20 gram 18 juta. Sekarang coba itu kalau jual sekarang masih 20 lebih. Ibu mertua ini dulu setelah ditinggal istri suaminya itu kan ada uang ya, maksudnya uang gitu langsung diberikan antam yang intinya gini, dia belinya 21 juta. Selang 2 tahun uangnya jadi 30 juta dijual karena di waktu butuh yang 20 gram untuk saya untuk bangun rumah, yang 10 gram untuk adiknya. Jadi karena mertua berarti untuk istri saya bangun rumah, yang satunya untuk adiknya. Itu bisa dijual 30 gram tadi yang belinya 21 juta itu ketika dijual 30 juta. Itu jelas. Itu selisih 2 tahun 3 tahun. Itu ya. Ya, saran saya penting aja hukum masih cilik-cilik. Aja tuku setengah gram atau apalagi di bawah setengah gram, enggak, jangan. Belinya paling tidak minimal 1 gram, 2 gram boleh, 5 gram lebih bagus. Karena potongannya nanti akan lebih sedikit, itu aja. Cukup? Di toko apa di orang yang Jadi di toko, kalau saya belinya di toko. Kalau perorangan ya yang jelas. Kalau perorangan yang jelas, itu aja. Cukup? laki-laki katanya nggak begitu. Bagaimana di PKK itu ada simpan pinjam, tabungan itu terus dipinjamkan dengan bunga 1%. Nah, jelas ya? sepakat itu tidak membuat halal ya? Hah? Sepakat Tidak. tidak membuat halal ya? Kan saya tadi bilang meskipun sama-sama itu, meskipun sama-sama sepakat ya jenenge haram ya haram, ngono wae. Nah, contohnya selingkuh, misalnya gampang sih. Satu lagi Ustaz, buat ATM itu kan pegawai bank ya Ustaz. Nah itu gajinya halal apa haram Ustaz? Terima kasih. Maksudnya ini Ya pembuat ATM, ngatur ATM itu loh, kan karyawan bank. Ya itu gajinya halal apa haram? haram. Ya pembuat ATM-nya gimana? Jadi gini. Yang haram kan yang kerja kono. Ini. Yang haram kan kerja kono. Aku kan butuh duit transaksi saja. Tapi kan dia digaji dengan mesti orang kalau gaya ATM kan untungnya kilo nggak usah banyak. Untuk sebulan emang bisa untuk bayar dia kan nggak mungkin. Tapi kan dia pasti dapat untung dari yang lain dan terutama dari ribanya. Gitu loh. Makanya dia yang kerja di bank apapun dia haram. Kalau hadisnya gini bunyi hadisnya. Perhatikan ini harus tahu. Yang ngutangi riba haram, yang utang tur belum bayar ribanya ya haram, sing nulis ya haram, dua saksinya juga haram. Nabung di situ kalau bisa jangan. Meskipun ada ulama yang bolehkan, karena kan akadnya saya cuma naruh aja gitu.
Tapi faktanya setelah itu di Dipunti. putar ya, putar itu mau marai masalah. Dan saran saya jangan banyak-banyak di situ karena nih banyak kali nanti dicari di media sosial. Wong sing digit oke-oke menungkai mesti ketika mau ambil duit banyak misalnya lebih dari 200 juta harus collect dulu 1 hari sebelum ambilnya gitu mesti. Kenapa? Karena ini jeruk bambu kayak duit mono. Saya ulangi lagi ya, saya ulangi. Istri saya tahu di bank itu maksimal kira-kira 200. Jadi kira-kira uang yang ada di bank di berangkasnya dalam itu maksimal 200 sampai 400 atau berapa. Gak mungkin lebih dari 500 juta. Kenapa? Karena yang di cover asuransi itu sampai 500 juta kalau minimal. Jadi seperti itu. Makanya di dalam bank itu gak mungkin uang lebih dari itu. Makanya nanti kalau ada uang orang pengen ngambil uangnya 1 miliar, 1 miliar pengen ngambil itu gak mungkin saja langsung 1 jam sampai sini orang mungkin bisa. Karena dia harus ngambil dari tabang lain kumpulkan. Seperti itu. Jadi duit pun yang digayung bu, ya mesti. Pak bu, jadi duitnya yang tidak ini. Dengan saya di sini. Apa semuanya itu pun di ada kafe. Bareng. Bukruk lah Indonesia. Makanya ada kalau Krismon dulu itu kan karena banyak orang ambil duit di bank langsung bukruk. Pasti seperti itu. Karena apa? Duit di banknya harus hapus stop. Paham? Sampai sini cukup. Monggo ya. Tadi kalau bisa antam emas 5 gram. Ya. Kalau belinya dolar tuh Sama aja. Sama aja. Ya, pusing. Sama aja. Dolar juga sama aja. Selain itu gini. Kenapa kalau kita harus ambilnya antam? Kalau antam itu baru pokok bakar ya tetap wujudnya antam. Meskipun reneng surate, reneng biasanya nih blending ya, atau surate dari toko itu misalnya kebakar, emas ya tetap emas wujudnya. Coba nih dolar, kobong, nggak salah. Jadi angin. Kobongnya duit Indonesia, kobong ya wis nggak salah. Untuk riba atau itu di dolar. Gimana? Maksudnya beli dolar. Seperti ini kan beli emas ya. Ya. Beli dolar. Maksudnya hukumnya. Kalau masalah riskan, kalau kebakaran memang lebih riskan dolar. Maksudnya di hukumnya. Kalau hukumnya ya sebenarnya ya kayak itu hukum liane, baik asli nih. Cuma kenapa kalau kita harus ambilnya emas? Karena duit di zaman Nabi itu adalah emas. Jadi dinar itu wujudnya emas ya. Dirham itu wujudnya perak. Itu barang kalau stempelnya diganti, duit kan ya kena wujudnya gitu, dicetak lah itu. Dan cetakannya mau ganti apa aja, gram-gramannya kan tetap. Dan itu akan sama. Perhatikan, jadi gini. Rasulullah itu pernah korban, ini kita korban ya. Sebelumnya sudah saya sampaikan di hadisnya mungkin. Korban, nitipkan korban 1 dinar kepada seseorang. 1 dinar, saya itu waduh. 1 dinar ya oleh 1 dinar itu kira-kira 5 gram. 5 gram itu waduh. Nabi nitip untuk korban kepada orang itu ya 1 dinar. Sampai zaman sekarang wis 1640 45 ya. 1445 tahun itu tetap 1 dinar itu adalah 1 kambing. Kodok regane ora pernah berubah. Nek duit jenengan misalnya tahun 90 di 1000 itu apa Pak? Oke banget bisa gue orang bakso
itu bensin aja baru 700 berapa sudah keluar tuh, baru 500 bensin. Sekarang bensin udah 10.000, kan udah 10 kali lipat toh, ada baru 30 tahun. Dan itu kalau sejak zaman Nabi nggak ada masalah. Biar 1 sen dan 1 repes kan masih payu. Saya ini gowo, serah payu. Jadi seperti itu. Maka kok Satu lagi Ustaz. ya Allah ya. Bagaimana yang kita bayar haji tak? Sedangkan sekarang akhirnya 40 tahun. Ya, kalau bayar haji bagaimana kan ini Mbak? Itu urusannya karena memang urusannya pemerintah, karena yang bikin aturan pemerintah. Ini kalau pemerintah maka ada haji kok nanti, betul? Paham ini? Lah urusannya pemerintah. Tapi ya akhirnya ada yang dianggap sih haji buat bandaan, buat orang kecil, buat IKN, buat infrastruktur, buat urusannya. Dan baru apa dikorupsi orang kecil bilang. Makanya, jadi kalau berkaitan dengan daftar haji itu karena memang jalan satu-satunya itu. Kecuali kita masih punya kesempatan langsung bayar zakat misalnya dan harganya terjangkau, ya itu pasti yang dipilih. Nah, yang 400 juta ya udah kuat. Nah, yang kuatnya ya bener. Nah, sudah sekarang berapa tahun ini? 60. Sekitar 60 kuatnya ya baru sembuh. Terus mau nopak yang ketang atas itu orang kuat ya wis. Jangan terpaksa harus pakai itu ya monggo. Karena memang itu sistem, kita nggak bisa yang langsung ya udah. Paham ya sih? Ya, cukup. Ya, saya kira cukup sekian. Insyaallah dipersiapkan pertanyaan selanjutnya di pertemuan datang, terutama nanti kaitan dengan anak kecil yang dapat warisan bagaimana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.